Wa qala sallallahu alaihi wasallam raghima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilahuma falam yadkhulil jannata. Raghima anfu, celakalah man orang adraka yang mendapati abawaihi kedua orang tuanya indal kibari ketika orang tuanya sudah tua, ahadahuma salah seorang daripada keduanya, au kilahuma atau keduanya, falam yadkhulil jannata sehingga tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Kuitannya ada, tuha sudah, inya dapati salah satu tua atau kedua-duanya tuha, inya dapati kuitannya itu tadi. Tapi inya kada sebab kadada masuk surga gara-gara kuitannya nang sudah tuha itu tadi. Maka orang yang seperti ini kata Nabi SAW, orang yang celaka, maksudnya rugi hidupnya di dunia ini, sia-sia. Karena ia tidak mampu berbakti terhadap orang tuanya yang sudah tua, sehingga menjadi sebab masuknya ia ke dalam surga itu tadi. Ai falam yabarrahuma birran yakunu sababan fi dukhulihil jannata. Kebaktian ia tidak menyebabkan masuknya ia ke dalam surga. Bisi kuitan sudah tuha. Tuha nih kuitan nih. Semestinya kuitan yang sudah tuha itu jadi ladang kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Semestinya kuitan yang sudah tuha itu ladang kita. Berarti Allah Ta'ala memberi nikmat, sedang membukakan jalan nikmat untuk kita, memberikan kemudahan jalan untuk kita menuju surga dengan orang tua kita dipanjangkan umur sehingga kita mendapati orang tua kita itu dalam keadaan tua. Maka kondisi tuhanya orang tua kita ini tadi, ini jalan yang paling cepat untuk menghantarkan kita ke dalam surga dengan kita bisa berbakti kepada mereka sekaligus berbuat kebajikan kepada mereka. Tapi toh ternyata ada. Kuitan makin tuha makin ditelantarkan. Maka orang yang seperti ini kata Nabi SAW, raghima anfu, ai wail, celakalah orang yang seperti ini. Rugi hidup di dunia. Kuitan masih hidup, panjang umur, tapi kada kau bebakti lawan kuitan itu tadi. Apa gerang sulitnya orang yang hendak berbakti terhadap orang tua itu? Toh jasa orang tua itu tidak pernah terhitung, hanya saja tidak pernah dibukukan saja. Kalau pahlawan itu ada dibikin sejarah. Pahlawan ini misalnya Pati Murad, Cut Nyadin, Tengku Umar, siapa dan sebagainya. Itu dibukukan dalam sejarah. Padahal tanda jasanya sebagai pahlawan saja. Ini kalau orang Tuhan ini lebih daripada pahlawan. Yang menentukan kelangsungan hidup kita dan menentukan keselamatan kita di dunia sampai di akhirat itu orang Tuhan. Selain menentukan kelangsungan hidup kita itu orang Tuhan, juga orang Tuhan ini menentukan selamatnya kita di dunia ini atau selamatnya kita kena di akhirat. Artinya jasanya orang tua itu pada hakikatnya sebenarnya melebihi daripada jasa pahlawan-pahlawan yang kita kenal. Wa khassa bihil birra indal kibari listidadi hajatil insani inda kibarihi ila man yaburruhu ila man yabarruhu wa yaqumu bihi wa yata'ahaduhu aktsara min hajatihi ladzalika qablal kibari. Kenapa Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengkhususkan orang tua yang sudah tua? Disebutkan dalam Al-Qur'an itu apa? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Imma yablughanna indakal kibara, seandainya ada datang kepada engkau masa tuanya orang tua engkau,
ahaduhuma au kilahuma, salah satu daripada keduanya atau keduanya sekaligus engkau dapati mereka sedang tua, fala tagullahuma uf, jangan engkau katakan cih. Maka dijelaskan lagi oleh Nabi SAW, ketika di masa tua itu lebih dikhususkan, orang tua itu lebih memerlukan kehangatan kebaktian anaknya di masa tua. Kalau waktu anum kayak ini kita bisa anak biasa aja, anak mau bakti kah mau kadang ada bapak. Tapi waktu tua, umur sudah di atas 40, 50, 60, 70, orang tua itu lebih ingin merasakan kehangatan daripada rasa bakti anaknya itu tadi. Makanya disebutkan di sini, kenapa Allah dalam Al-Quran menyebutkan indakal kibaro, kemudian di dalam hadis tadi indal kibari, ketika masa tua mereka. Dikarenakan manusia itu kalau sudah tua, ia lebih berhajat dan lebih memerlukan, lebih membutuhkan orang yang bisa menggaduhinya, bisa mengurusi dirinya, bisa berbakti terhadap dirinya. Karena bila kita tua, kita lebih merasakan itu. Kalau waktu anum nih kita masih kuat, kita masih kuat, masih nyaman, berjalan kawa apa. Tapi kalau sudah tua, masa tua di atas 50-an, 60, 70, itu orang tua itu lebih rentan. Dan orang tua yang sudah di atas 50, 60 itu perasaan sepi, sepi, sunyi terhadap dunia ini lebih ia rasakan. Maka ia ingin dihibur oleh keturunannya, anak dan cucunya itu dengan melihat berbaktinya mereka kepada si orang tua ini tadi. Itulah Nabi SAW menyebutkan orang tua ialah kuitan yang sudah tua itu, maka itu sebenarnya adalah jalan yang paling luar biasa untuk menghantarkan seseorang yang berbakti kepada mereka sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang kuitan, orang tua yang sudah tua itu sangat memerlukan dan membutuhkan kebaktian anak keturunannya. Paham telah? Wa yata'ahaduhu aktsara min hajatihi ladzalika qablal kibari. Dan ia sangat memerlukan pula kepengurusan, diurusi, digaduhi lah, dipelihara oleh anaknya itu tadi, berbeda seperti sebelum tuanya. Waktu inya kada tua ada apa-apa. Waruwiyanillahi ta'ala annahu gal, riwayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Man asbaha murdiyan liwalidayhi, siapa yang berpagi-pagi membuat ridho kedua orang tuanya, muskhitan li, membuat murka terhadap diriku, jalla Allah Ta'ala, fa ana anhu radin, maka aku ridho terhadap dirinya. Wa man asbaha murdiyan li, siapa yang berpagi-pagi membuat aku ridho, muskhitan liwalidayhi, sedangkan ia membuat kedua orang tuanya murka, fa ana anhu sakhitun, maka aku murka terhadap dirinya. Ini hadis qudsi. Jadi kalau ente pengen buat Allah Ta'ala ridho, buatlah kedua orang tua ente ridho terhadap diri ente. Tetapi sebaliknya, apabila ente ingin Allah Ta'ala murka terhadap ente, buatlah kedua orang tua ente murka terhadap ente. Jadi dari hadis qudsi ini sudah jelas menunjukkan orang ahli ibadah kayak apa aja, mun mau olah kuitan itu durhaka, berarti ibadahnya itu tidak bisa membuat Allah Ta'ala ridho. Itu aja sudah kesimpulannya. Ibadahnya kayak apa aja bagusnya, sumbahyangnya kayak apa aja banyaknya, Qur'annya kayak apa aja, inya khatamnya, salawatnya kayak apa aja luar biasanya, khidmatnya terhadap agama kayak apa aja luar biasanya, tetapi membuat orang tuanya atau kedua orang tuanya itu murka, maka Allah tidak akan ridho terhadap diri orang tersebut. Sekalipun ibadahnya, pengabdiannya, bantuannya, kontribusinya terhadap agama luar biasa. Sebaliknya, orang ini bukan ahli ibadah,
orang ini bukan pula orang yang banyak memberi keuntungan terhadap agama, tetapi ia senantiasa membuat kedua orang tuanya atau salah satu daripada orang tuanya ridho, maka Allah Ta'ala dipastikan ridho terhadap orang ini. Apalagi ibadahnya jalan, baktinya lawan kuitan jalan, makin lagi ibadahnya jalan, jihadnya jalan, perjuangan kasan agamanya jalan, Qur'annya jalan, salawatnya jalan, baktinya lawan orang tuanya luar biasa pula. Wah, ini full ini. Yalah, man asbaha murdiyan liwalidayhi. Siapa yang membuat kedua orang tuanya ridho, sedangkan terhadap Allah Ta'ala murka, maka Allah Ta'ala ridho terhadap dirinya. Sebaliknya, siapa yang membuat Allah Ta'ala ridho tetapi membuat kedua orang tuanya murka, maka aku, kata Allah Ta'ala, murka terhadap dirinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barru aba'akum tabarrakum abna'ukum, atau birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbuat baktilah terhadap orang tua kalian, niscaya akan berbuat bakti kepada kalian anak keturunan kalian. Itu konsekuensinya kayak itu. Hukum alamnya kayak itu. Apabila kita bakti lawan kuitan, maka anak kita insya Allah pasti bakti kepada kita. Kebalikannya, bila kita senantiasa durhaka terhadap orang tua kita, lawan kuitan kita, maka jangan salahkan anak kita kena akan durhaka. Maka jangan salahkan anak kita kena akan menjadi orang yang senantiasa membuat kita murka. Ingat itu. Yalah.